Pernahkah teman-teman naik kereta lokal tapi berkecepatan tinggi sampai 120 km per jam? Dan desainnya aerodinamis macam kereta peluru. Kalau pernah pasti rasanya seru banget kan? Salah satu kereta lokal seperti ini ada di negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kereta api ini merupakan KTM komuter yang dioperasikan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau KTMB, yang bisa kita bilang tuh macam PT KAI-nya Malaysia atau perusahaan BUMN milik Malaysia. Kali ini saya mencoba layanan KTM komuter dari Butterworth di Penang menuju ke Padang Besar yang merupakan stasiun perbatasan antar negara dengan Thailand. Uniknya, kereta ini berjalan di rel dengan lebar gauge 1000 mm atau lebih sempit dibanding dengan lebar rel di Indonesia yaitu 1067 mm. Mantap juga ya, berjalan di gauge lebih sempit tapi bisa berjalan lebih ngebut dibanding kereta api di Indonesia. Udah gitu statusnya kereta lokal pula. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus perjalanan saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat siang saya ucapkan dari Penang. Dan saya sekarang lagi berada di area dari Pangkalan Raja Tun Uda, atau yang bisa dibilang itu merupakan pelabuhan feri. Dari sini saya akan menyeberang menuju ke Butterworth atau menuju ke Penang Sentral. Dan habis itu saya akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta komuter utara dari Butterworth menuju ke Padang Besar perbatasan dengan Thailand. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Nah, suasananya seperti ini teman-teman, sekitar pukul 11.42 waktu Malaysia. Dan di sini juga berdekatan banget dengan terminal bis teman-teman. Jadi Rapid Penang yang bisa membawa kita muter-muter Pulau Penang. Di sini juga ada, di bagian sana juga ada. Dan apabila kita ingin naik ferry, kita harus menuju ke sana. Habis ini kita langsung menuju ke sana, yuk. Let's go. Apabila kita melakukan perjalanan menggunakan ferry, di sini itu khusus untuk pejalan kaki. Setahu saya untuk ferry yang mengangkut kendaraan itu sudah lama tidak beroperasi di Penang ini, dan sekarang itu sudah dibangun jembatan ya teman-teman yang menghubungkan Pulau Penang menuju ke daratan utama. Wah, dan di sini ada tulisan counter tiket dari KTM, Kereta Tanah Melayu, tetapi sekarang di sini udah tutup ya. Jadi dulunya kelihatannya kita di sini tuh bisa beli tiket dari Butterworth menuju ke Kuala Lumpur ataupun menuju ke arah-arah lainnya. Habis ini kita langsung aja, kelihatannya harus beli tiket terlebih dahulu. Dan di sini juga ada papan tunjuknya nih, laluan ferry ke Butterworth. Kita ikutin aja. Ini nggak terlalu ramai ya suasananya teman-teman. Dan suasananya di sini tuh panas, tetapi masih ada angin kayak gitu. Jadi masih agak seger-seger rasanya. Jadi rencananya pada hari ini tuh saya pengen nyebrang dari Malaysia menuju ke Thailand. Apabila teman-teman melakukan perjalanan internasional seperti ini, itu harus membawa yang namanya paspor. Nah, apabila kita memegang paspor Indonesia, untuk masuk Malaysia maupun Thailand, kita tidak membutuhkan visa, teman-teman. Jadi butuh paspor sama tiket aja. Nah, kayak gitu. Oh, ternyata di sini masih bisa untuk yang naik motor, teman-teman. Tetapi untuk kendaraan-kendaraan besar kelihatannya udah nggak bisa lagi deh. Tuh, kelihatan tuh, motor. Atau di sini tuh nyebutnya tuh motorcycle ya. Ini kelihatannya baru ada kapal yang baru datang ya. Ini pada keluar semua tuh. Nah, saat kita tiba di bangunan utama, jadi di sini ada counter tiket dan kita bisa langsung beli tiketnya aja. Ini merupakan suasana bangunan utama dari Pangkalan Raja Tun Uda. Dan apabila teman-teman belum membeli tiket, teman-teman bisa beli tiket di bagian ini nih, information, counter informasi. Di situ ada loketnya. Dan kita membeli tiket tidak bisa pembayaran cash, jadi harus menggunakan kartu debit ataupun kartu kredit. Dan harganya untuk sekali nyebrang itu 2 ringgit teman-teman. Dan tiketnya itu berlaku untuk one day pass, jadi sampai pukul 12 malam nanti. Dan ini suasananya udah mulai rame nih. Bentuk tiketnya tuh seperti ini, kita cuma dapat struk aja. Dan apabila pengen masuk, ya udah tinggal di scan aja di sini. Bakal terbuka otomatis karena di sini sudah menggunakan gate otomatis seperti itu ya teman-teman.
Setelah itu kita akan disambut dengan ruang tunggu, dan di sini juga banyak banget yang jualan makanan ataupun minuman. Jadi sebelum teman-teman melakukan perjalanan bisa banget nih untuk membeli sesuatu terlebih dahulu. Dan untuk perjalanan ferry seperti ini kurang lebih itu gap antar ferrynya itu setengah jam sekali teman-teman. Dan nanti untuk jadwalnya bakal saya cantumkan di video juga ya. Nah, jadi untuk jadwal selanjutnya itu pukul 12 siang. Jadi kurang lebih sekitar 11 menitan lagi ini ferry-nya bakal berangkat menuju ke Butterworth. Ini sekitar pukul 11 lebih 55 atau kurang lebih 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Kita sudah diperbolehkan untuk mulai memasuki kapal teman-teman. Dan waktu penyeberangannya itu kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit aja. Jadi nggak terlalu lama. Dan apabila kita melakukan perjalanan menggunakan jembatan, itu tuh harus muter lumayan jauh teman-teman. Makanya di sini untuk penikmat ataupun pengguna ferry masih banyak ya. Dan kebanyakan ini memang pejalan kaki. Nah ini tadi yang disuruh masuk duluan itu adalah yang menggunakan motorcycle teman-teman. Jadi setelah pengguna motorcycle naik semua, baru para pejalan kaki atau pedestrian itu diperbolehkan untuk masuk. Nah ini kita melewati semacam jembatan ataupun garbarata kayak gitu ya, penghubung antar bangunannya menuju ke kapal. Dan di sana juga ada kapal yang kelihatannya udah nggak digunain lagi deh teman-teman. Udah berkarat banget kayak gitu. Oke lah, kita langsung masuk aja. Let's go. Ini dia kapalnya. Jadi pejalan kaki bebarengan dengan para penumpang yang naik sepeda motor. Dan ada ruang tunggu yang berada di luar. Kelihatannya non AC, ada ruang tunggu yang berada di dalam. Yang di dalam itu ber-AC kelihatannya teman-teman. Kita nunggu di dalam aja lah ya, karena di luar itu gerah banget. Dan di sini juga ada tulisannya nih, semua penunggang motorcycle berada di sisi kendaraan. Jadi yang menggunakan motorcycle itu tidak boleh masuk teman-teman, harus tetap berada di kendaraan. Dan ini ramai banget ya. Walaupun cuma sebentar, di dalam kapalnya ini ada toilet yang bersih banget. Di sini ada kloset duduk, terus ada jet showernya, ada tempat sampah, ada gantungannya, ada tisu, dan ada wastafelnya teman-teman, ditambah dengan cermin. Ruangan untuk toiletnya ini lebar banget dan luas banget, asli bersih banget teman-teman, untuk di sekelas kapal teman-teman. Ini kapalnya udah berangkat ya, dan yang bikin saya miss tuh di sini tuh bersih banget kapalnya. Berbeda jauh apabila kita naik ferry-ferry di Indonesia yang kapalnya itu agak-agak jorok kayak gitu ya teman-teman. Di sini ada ruangan ber-AC, nyaman, toiletnya pun pakai nyaman. Dan ini penumpangnya ramai banget, jadi yang nggak dapat tempat duduk itu pada berdiri semua. Tetapi untungnya nyebrangnya ini nggak terlalu lama, dan ditambah lagi tuh ferrynya itu menggunakan ferry yang berjalannya agak cepat. Dan di kejauhan sana kita juga bisa melihat jembatan ya, penghubung antara Pulau Pinang dengan daratan utama Malaysia. Wah, keren sih. Naik kayak gini cuma 2 ringgit tuh murah banget. Ini sekitar pukul 12 lebih 12 sudah tiba di pelabuhan yang satunya teman-teman. Jadi kita sudah berada di daratan utama dari Malaysia di Semenanjung ya. Setelah para penumpang yang naik motor sudah diperbolehkan untuk turun, nah giliran para pejalan kaki teman-teman ini juga sudah diperbolehkan untuk turun. Langsung tumpah ruah ya. Dan selamat datang di Butterworth. Dan untuk pelabuhan ini juga langsung terkoneksi menuju ke Penang Central. Jadi teman-teman mungkin bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api ataupun angkutan moda transportasi yang lainnya.
sudah keluar dari kapal dan ikutin aja papan petunjuk arahnya teman-teman. Pedestrian menuju ke kiri dan kita juga sudah tiba di Pangkalan Sultan Abdul Halim. Jadi kita langsung menuju ke stasiun Butterworth aja karena dari sana saya akan melanjutkan perjalanan kurang lebih selama 2 jam naik kereta api menuju ke arah Padang Besar yang berbatasan langsung dengan Thailand. Ini apabila naik lift tuh rame banget, kita harus naik tangga karena nggak ada eskalator. Let's go. Sampai juga, menyala ototku. Saat berada di jembatan penghubung teman-teman, jangan sampai salah pilih arah. Jadi ikutin bener dan pahami bener arah kemana yang tujuannya kita mau. Entah menuju ke Penang Central kah, menuju ke terminal bus kah, ataupun menuju ke stasiun KTM Butterworth. Karena di situ tuh berpecah-pecah teman-teman. Dan untungnya petunjuk arahnya tuh mudah dipahami. Dan berada di jembatan penghubungnya ini adem, ber-AC dan dingin banget. Jadinya nggak gerah-gerah banget saat membawa barang-barang yang lumayan banyak ataupun harus berjalan kaki di sini teman-teman. Mes banget sih, memang nyaman, bersih, dan relnya udah mulai kelihatan tuh. Rel 1000 mili, 1 meter pas ya untuk go kereta api di Malaysia ini maupun sampai ke Thailand. Let's go. Untuk tiketnya itu kita harus beli mandiri menggunakan vending machine seperti ini dan kita pilih komuter utara. Bahasa Inggris ke Padang Besar. Purchase tiket only ke Padang Besar. Single dewasa 2. Harganya 22,8 ringgit. Dan bisa Mastercard ke mana nih? Udah berhasil nih pakai kartu Genius. Jadi menggunakan debit online ya. Dan tiketnya bakal keluar teman-teman dari sini nih. Wah, agak gerah di sini. Nah, ini jadi ada 2 tiket dan bukti pembeliannya. Dan bisa dilihat ini ruang tunggu di stasiun Butterworth yang terhubung dengan Penang Central atau ferry. Rame banget teman-teman. Dan apabila teman-teman naik ITS ya atau kereta jarak jauhnya lah menuju ke KL, kalau nggak pesen jauh-jauh hari pasti bakal habis. Untungnya untuk di sini tuh komuter itu pesennya dadakan. Jadi habis ini kita langsung masuk aja. Let's go. Nah, ini tiketnya harus kita scan ya di gate otomatisnya ini teman-teman. Jadi ada tempat untuk scan-nya, ini ada barcode-nya. Kita scan di sini. Ini bakal terbuka sendiri dan mari kita masuk. Ini ruang tunggu sebelum ke peron, asli rame banget. Ini yang berada di jalur 2, ini merupakan kereta ITS menuju ke arah Kuala Lumpur teman-teman. Jadi kereta jarak jauhnya istilahnya, dan di sini sudah menggunakan model aerodinamis seperti ini dan kecepatan maksimalnya bisa sampai 140 km per jam. Nah, untuk kereta komuter utara yang akan saya naiki, ini akan berangkat dari jalur 4 dan suasana penumpangnya, coba lihat. Wah, rame, penuh banget nih. Untuk keretanya sendiri ini tuh belum datang ya teman-teman ya. Jadi para penumpang masih harus menunggu keretanya masuk di jalur 4 sini nih. Dan untuk jaringan rel kereta api di stasiun Butterworth ini tuh mentok, jadi merupakan terminus. Dan ada rel Baduk, dan ada 1 jalur yang lanjut di sana teman-teman, itu menuju ke arah pelabuhan. Dan untuk penumpang itu mentoknya sampai ke stasiun Butterworth ini aja. Ini masih menunggu kereta komuter utara untuk masuk di stasiun Butterworth terlebih dahulu. Dan suasana di stasiun Butterworth ini asli gerah banget teman-teman, panas banget untuk di peronnya. Tadi saat berada di ferry itu rasanya adem banget, dan bahkan untuk di jembatan penghubungnya juga adem banget. Tetapi saat masuk stasiun Butterworth di ruang tunggu, terus di peron,
gerah banget. Untuk jaringan rel kereta api di sini tuh sebetulnya bukan jaringan rel kereta api utama. Ini merupakan jalur perpecahan di stasiun Bukit Mertajam namanya. Dan di situ jalurnya itu membentuk jaringan segitiga. Jadi bisa menuju ke Padang Besar langsung ataupun menuju ke arah KL. Dan dari Padang Besar menuju ke KL juga langsung terhubung. Nah, mentoknya di stasiun Butterworth di Pulau Pinang ini, teman-teman. Di sini merupakan salah satu tempat terminus untuk kereta ITS, karena kereta ITS sendiri itu dari KL ada yang menuju ke Padang Besar dan ada yang menuju ke Butterworth ini. Ini bisa dibilang itu kasta tertinggi untuk kereta di Malaysia saat ini ya. Jadi ada yang kelas biasa dan ada yang kelas bisnis. Untuk kelas bisnis itu konfigurasi seatnya 1-2, terus ada kereta makannya nyaman, kecepatan juga lumayan tinggi, teman-teman. Dan di sini juga menggunakan kereta rel listrik ya. Di sini tersedia pantograf dan untuk tenaga utamanya itu menggunakan listrik. Karena untuk di stasiun Butterworth ini di bagian atas itu juga sudah ada LAA atau listrik aliran atas. Nah, ini kereta komuter utara mulai memasuki peron 4 dari stasiun Butterworth. Dan untuk panjangnya ini nggak terlalu panjang dan bisa dibilang ini merupakan kereta lokal, teman-teman. Perjalanan dari Butterworth menuju ke Padang Besar itu membutuhkan waktu kurang lebih sampai 2 jam. Dan suara semboyan 35 atau klaksonnya seru juga ya. Di sini saat keretanya nyampe langsung terjadi pertukaran penumpang, teman-teman. Yang turun rame banget, yang naik juga rame banget. Dan sayang banget ya, di sini saya lihat dari luar itu banyak kaca-kaca keretanya yang pecah, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini tuh pecah parah loh. Kelihatan nggak sih? Asli. Dan saat kita masuk ke dalam, wah, suasana di dalam tuh seperti ini. Jadi ada kursi yang menyamping seperti ini dan ada kursi yang duduk seperti itu, teman-teman. Jadi bebas pilih ya, siapa cepat dia dapat sih untuk kursi seperti ini. Alhamdulillah ini sudah berada di dalam kereta dan rasanya ini udah enak banget ya di dalam kereta, adem. Tetapi sayang banyak banget kaca-kaca yang pecah, teman-teman. Dan di sini siapa cepat dia dapat, tidak ada penomoran tempat duduk sama sekali. Jadi ada tempat duduk yang memanjang berada di sisi-sisi kereta bagian samping, teman-teman, dan ada tempat duduk yang searah dengan kereta ataupun yang mundur. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini baru diberangkatin nih. Lambat kurang lebih sekitar 7 menit. Ya udah, mari kita menikmati perjalanan selama 2 jam. Jalur di sini tuh juga sudah double track, teman-teman. Dan untuk sistem perkeretaapian di Malaysia, apabila terdapat jalur double track, kita tuh berjalannya di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Berbeda apabila kita naik kereta di Indonesia yang berjalannya di sebelah kanan. Nah, di sana ada perpecahan jalur. Isinya kereta kontainer semua, teman-teman. Ditambah dengan lokomotif Blue Tiger. Wah, keren banget ya, macam CC206-nya di Indonesia. Nah, ini kita juga sudah berjalan lumayan ngebut banget nih, teman-teman. Keren ya, walaupun ini cuma 1000 mm atau 1 meter, teman-teman, untuk lebarnya lebih kecil dibanding Indonesia, tetapi berjalannya di sini tuh bisa lebih kenceng, maksimal sampai 140 km per jam ya kereta di sini. Sebetulnya di sini tuh ada papan informasi tentang
peta rute perjalanan teman-teman. Tetapi untuk kereta komuter di Malaysia Semenanjung ini itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada komuter utara Penang menuju ke Padang Besar, dan ada komuter yang berada di KL teman-teman. Makanya di sini tuh kelihatannya di sini tuh untuk rangkaiannya itu menggunakan komuter yang di KL. Makanya di sini ada KL Sentral menuju ke Tampin atau Pulau Sebang, ini menuju ke Pelabuhan Klang, ini menuju ke Tanjung Malim, dan ada yang menuju ke Batu Cave. Jadi di sini nggak terlihat nih untuk peta rute dari Penang menuju ke Padang Besar ya. Bukit Martaja Station. Sila awasi langkah Anda. Please mind your step. For your own safety, please do not lean against the doors. Glogor Station. Sila awasi langkah Anda. Please mind your step. Ternyata untuk penikmat kereta komuter utara ini ramai banget teman-teman. Tadi dari stasiun Bukit Tengah, terus di stasiun Bukit Mertajam, baru di stasiun Tasik Glogor ini, itu penumpang yang naik itu rata-rata ramai banget. Untungnya saya naik kereta ini tuh dari stasiun terminus ya, dari stasiun Butterworth, jadi masih bisa dapat tempat duduk nih. Jadi apabila kita naik di tengah-tengah kayak gitu, kelihatannya udah kebanyakan penuh deh. Dan di sini juga tersedia macam kayak pegangan tangan ya. Jadi kelihatannya memang nantinya apabila memang udah penuh bakal banyak penumpang yang berdiri. Dan untuk keretanya sendiri dalam satu rangkaian itu tersedia 6 kereta. Jadi 2 kereta ujung baik di belakang ataupun depan itu bebas untuk siapapun. Tetapi untuk kereta tengah, kereta nomor 3 dan kereta nomor 4, tetapi di sini itu penyebutannya pakai huruf ya, C dan D, itu digunakan khusus untuk wanita. Jadi apabila kita laki-laki
yang A, B, terus E dan F, teman-teman. Seperti itu. Baru tahu saya. Awasi langkah Anda. Please mind your steps. Tiba di stasiun Alor Star, dan yang naik ini juga ramai banget teman-teman. Dulu tuh saya pernah naik kereta komuter juga dari sini menuju ke Padang Besar juga, dan nyebrang ke Thailand juga. Dan beberapa tahun kemudian terlaksana kembali. Kita langsung masuk aja ya. Berhentinya nggak terlalu lama, paling kurang lebih sekitar 1 menit atau 2 menitan aja, tergantung dengan jumlah penumpang yang naik ataupun turun di sini. Sekarang tuh waktu menunjukkan pukul 14:17 waktu Malaysia, dan jadwal kedatangan kereta komuter utara yang saya naiki di stasiun Padang Besar itu kurang lebih harusnya ya sekitar 10-20 menitan lagi teman-teman. Dan ini tadi lepas dari stasiun Alor Star, terus lepas dari stasiun Anak Bukit, terus dari stasiun Arau. Ini suasana di dalam kereta, terutama di kereta paling depan ya, menuju ke arah Padang Besar, ini udah agak lengang, udah banyak kursi-kursi yang kosong nih. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi untuk di kereta yang paling ujung ini model kursinya adalah menyamping dan memanjang sesuai dengan bentuk keretanya. Jadi apabila di Indonesia tuh macam KRL, dan kalau menurut saya tuh gangway-nya itu agak sempit ya, karena di sini gubnya juga lebih sempit, cuma 1000 mm aja, dan di tengah-tengah ini ada tiang-tiang seperti ini yang bisa dibuat untuk pegangan para penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk. Tetapi untuk tiang-tiangnya ini kalau menurut saya menutupi jalan ya teman-teman. Jadi apabila kita membawa koper yang agak gede dan apabila penumpangnya itu pada nyelonjorin kaki, itu agak susah nih kita untuk jalannya. Tetapi tiang-tiangnya juga berguna apabila ada penumpang yang berdiri terus pengen pegangan. Di sini juga ada pegangan di bagian atas kayak gitu teman-teman. Dan untuk satu kereta ini sebetulnya bisa menampung banyak banget penumpang ya. Tetapi untuk penumpang yang berdiri itu nggak terlalu banyak. Dan kalau menurut saya ini jaraknya juga lumayan jauh. Dari Pineng sampai ke Padang Besar dengan kecepatan ini konstan ke sekitar 100 km per jaman. Ya kurang lebih itu jaraknya sekitar hampir 200 km teman-teman. Karena untuk waktu tempuhnya kan hampir 2 jam ya.
Ini tiba di pemberhentian terakhir sebelum kita tiba di stasiun Padang Besar, yaitu di stasiun Bukit Ketri namanya teman-teman. Dan suasananya panas banget. Ini kebanyakan turun ya daripada yang naik. Dan ini berhenti kurang lebih cuma 1 menit aja, langsung ditutup lagi. Dan kita persiapan berangkat kembali menuju ke tujuan akhir, stasiun Padang Besar. Nah, untuk akselerasi dari kereta KTM yang komuter utara ini lumayan kenceng teman-teman. Jadi macam KRL ya. Jadi dari posisi berhenti menuju ke kecepatan maksimalnya itu nggak butuh waktu terlalu lama. Jadi kerasa banget nih saat akselerasi, kerasa keretanya tuh langsung ngebut banget. Bisa didengar sendiri kan, sampai getar-getar semua tuh. Nah, ini udah mulai agak kenceng teman-teman, nanjak terus untuk kecepatannya nih. Dan yang unik di sini tuh suara semboyan 35-nya ya. Totet kayak gitu teman-teman. Dan di sini suspensinya juga enak banget ya. Jadi saat melewati suatu wesel itu nggak kerasa sama sekali. Padahal ini merupakan kereta lokal ya, atau kereta komuter. Oh, di sana ada sepur simpannya juga tuh di stasiun Bukit Ketri. Saya mengucapkan terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan KTM Komuter dan semoga kita berjumpa lagi. Ladies and gentlemen, this train will arrive in at last station Padang Besar. Please make sure none of your belongings are left on board. I would like to say thank you for using KTM Komuter service and hope to see you again. Sudah awasi langkah Anda. Please mind your step. 然后我在家里缓了1周之后，我受不了，我好难受，然后我就爬山。爬完山之后，心情好大，其他的。 Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir teman-teman. Dan ini para penumpang langsung turun semua. Dan yang naik juga sudah bersiap di depan semua teman-teman. Wah, yang mau naik ini rame banget. Pada rebutan coba. Ya Allah. Nggak mempersilahkan para penumpang yang turun dulu teman-teman. Pada rebutan naik semua emang kan. Ini langsung terjadi pergantian penumpang ya. Asli rame banget. Oke. Selamat datang di stasiun Padang Besar, stasiun paling ujung yang berada di Malaysia dan berbatasan langsung dengan Thailand, teman-teman. Habis ini kita langsung keluar dan melanjutkan perjalanan menuju ke Thailand ya. Kita beli tiketnya terlebih dahulu dan di sini juga ada kereta kontainer ya, yang masih menunggu jadwal keberangkatannya kelihatannya. Banyak banget kontainer di sini dan lokomotifnya itu menggunakan lokomotif Blue Tiger. Wah. Yang double cabin macam CC206 teman-teman. Dan di sini ada tulisannya penumpang ke Malaysia karena untuk pengurusan imigrasi semuanya tuh berada di sini nanti. Yaudah, kita yang penting keluar terlebih dahulu dan nggak ada eskalator teman-teman. Harus ngangkat-ngangkat koper kayak gini nih. Let's go. Suasana di bagian atas tuh kayak gini teman-teman. Jadi macam ruang tunggu ditambah macam ada stall-stall untuk jualan yang berada di situ tuh. Dan kita tuh udah berbeda state dengan Pulau Pinang ya. Ini berada di state Perlis kalau nggak salah namanya teman-teman. Nah, ini untuk keluar kita juga harus tap out menggunakan tiketnya tadi ya. Jadi tiketnya tadi jangan sampai hilang teman-teman, karena di sini ternyata digunakan untuk tap out juga. Oke. Nah, ini suasananya di stasiun Padang Besar. Dan mari kita cari sesuatu terlebih dahulu ya. Kalau enggak kita beli tiket kereta menuju ke Hatia ya teman-teman. Alhamdulillah perjalanan saya sudah sampai di tujuan, yaitu di stasiun Padang Besar.
Habis ini saya ingin naik kereta antar negara menuju ke Thailand, tepatnya ke Hat Yai. Namun perjalanan saya ke Thailand inilah drama dimulai. Sampai stres dan bingung banget harus gimana. Penasaran untuk kelanjutannya? Cerita lengkapnya bakal ada di video selanjutnya ya, yang akan segera tayang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.